Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kembali berjumpa bersama Pak Guru, Pak Rusdi Arjiman, dalam materi penilaian akhir tahun PAT Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7. Kali ini, materi ini terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua ekonomi. Dengan subbab materi, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan motif dan prinsip ekonomi. Anak-anakku semua perlu diperhatikan setelah kalian mendengarkan atau menyimak dari video pembelajaran ini, kalian akan Pak Guru berikan postingan Google Form sebagai penilaian akhir tahun 2020. Google Form sebanyak 20 soal. Kalian menjawabnya. Batas waktunya sampai jam 12 siang nanti. Kita mulai. Teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat atau teori. Yang pertama adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Yang B, teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria, yaitu yang pertama, C.C. Bob menjelaskan bahwa golongan kesatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Yang kedua, sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Bob, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang ketiga, pendapat dari C.L. Moons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata, sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Pendapat yang ketiga atau yang C, teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh Jesse Van Lier. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Kemudian teori yang terakhir atau yang D, teori arus balik. Pendapat F.D.K. Volz yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Berikutnya adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Pengaruh pertama pada bidang pemerintahan.
Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Berikutnya, pengaruh dalam bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama. Kesatria, bangsawan atau prajurit, menduduki golongan kedua. Waisya, pedagang dan petani, menduduki golongan ketiga. Sedangkan Sudra, rakyat biasa, menduduki golongan terendah atau golongan keempat. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kemudian pengaruh dalam bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran agama Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Selanjutnya adalah pengaruh Hindu-Buddha di bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas
dari masing-masing kebudayaan. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Seni bangunan candi. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah pundan berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief di bagian dinding candi. Yang ketiga, sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Sekarang kita memasuki bagian kedua, yaitu mata pelajaran ekonomi. Submateri kita adalah motif dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Pertama, pengertian dari motif ekonomi adalah dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif manusia untuk memenuhi kebutuhannya dibedakan menjadi 1. Motif intrinsik adalah keinginan memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari kesadaran sendiri. Misalnya orang mau minum karena haus. Yang kedua, motif ekstrinsik adalah keinginan memperoleh barang dan jasa karena pengaruh dari pihak luar. Misalnya, Jos dibelikan sepeda ayahnya karena temannya ke sekolah naik sepeda. Kemudian, yang B, motif non-ekonomi adalah keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan secara ekonomi. Macam-macam motif ekonomi. A. Motif memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. B. Motif mencari keuntungan. C. Motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. D. Motif untuk memperoleh penghargaan. Sedangkan macam-macam motif non-ekonomi. A. Motif ingin berbuat sosial. B. Motif kebutuhan estetika. C. Motif kebutuhan pengetahuan. Dan D. Motif kebutuhan keamanan. Prinsip ekonomi. Pengertian. Prinsip ekonomi dapat diartikan yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, berusaha dengan alat yang seadanya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tujuan melakukan tindakan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu A. Mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. B. Mengurangi konsumsi agar tidak boros. C. Mempergunakan kemampuan dan modal yang dimilikinya. D. Memperkecil kerugian dari akibat kesalahan-kesalahan tertentu. Macam-macam prinsip ekonomi. A. Prinsip ekonomi konsumen, yaitu pengorbanan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa hingga maksimal.
Prinsip ekonomi konsumen misalnya, 1. Memilih barang-barang yang akan dibeli dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan yang utama dan terpenting. 2. Menentukan barang yang bermutu yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli. Contoh tindakan konsumen yang berdasarkan prinsip ekonomi diantaranya adalah 1. Mengadakan tawar-menawar dan memilih sebelum membeli barang. 2. Membuat skala prioritas kebutuhan. 3. Memerhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan. 4. Dapat mengendalikan pengeluaran dengan memerhatikan pendapatan kita. 5. Membeli barang sesuai dengan keadaan. 6. Berusaha untuk mencari tambahan penghasilan. Berikutnya adalah prinsip ekonomi produsen, yaitu cara menekan biaya produksi untuk menghasilkan barang produksi sesuai yang diharapkan. Contoh tindakan produsen yang berdasarkan prinsip ekonomi diantaranya 1. Menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. 2. Memilih dan menetapkan barang-barang yang akan diproduksi. 3. Menetapkan jumlah tenaga kerja dan alat-alat produksi agar biaya produksi dapat ditekan serendah-rendahnya. 4. Membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. 5. Produsen selalu berusaha agar hasil produksi dapat dibeli konsumen dengan harga terjangkau, dengan mutu yang baik dan mampu bersaing. 6. Menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. 7. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi distributor atau pedagang, yaitu dengan modal tertentu untuk mendapatkan barang yang berkualitas sehingga dapat dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Contoh tindakan pedagang yang berdasarkan prinsip ekonomi diantaranya 1. Penjual harus melakukan pemilihan terhadap barang yang akan dijual. 2. Menyediakan barang dan jasa yang paling disukai pemakai atau konsumen. 3. Menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang. 4. Membeli barang secara langsung dari produsen. Nah, anak-anakku semua, itulah penjelasan materi sebagai bahan penilaian akhir tahun yang terdiri dari sejarah dan ekonomi. Nah, Pak Guru akan postingkan Google Form atau mengikuti video ini ya. Langsung kalian jawab. Sengaja Pak Guru berikan waktu yang agak panjang karena dapat belajar terlebih dahulu, kemudian baru dijawab ya. Pak Guru tunggu sampai jam 12 siang ini. Sekian anak-anak, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa. Dah.